Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam 0% warahmatullahi ya. wabarakatuh. Salam 0%. Yes, oke. Alhamdulillah. Akhirnya terwujud juga ya, keinginan banyak publik sebenarnya bukan hanya kita kalau Mhm, FNN kan hanya menyuarakan terus gitu, meskipun kita dapat banyak betul. ucapan selamat itu, Mbak. Wah, terima kasih FNN yang sudah, terus menyuarakan, salam 0% bersama dengan Bung Rocky. Saya kira kan kita cuman ya apa, mengamplifikasi dari, harapan Mhm, publik sajalah ya, Mbak Agi ya. mhm, Jadi betul. dan alhamdulillah itu, Mahkamah Konstitusi kemarin melalui putusannya yang, dibacakan oleh, Ketua MK Pak Suhartoyo memutuskan untuk itu di 0%-kan. Wah, ini seru banget ini. Jadi kelihatan sekali bahwa sekarang ini MK itu betul-betul satu persatu, skenarionya Pak Jokowi dipreteli dan dibikin berantakan gitu ya. Dan, Anwar Usman kan, di antara 9 itu, 2 orang yang menyatakan, dissenting Mhm, opinion, Pak Daniel M. Fuh yaitu dari NTT dan satu lagi, Paman Gibran yang menyatakan itu. Itu menarik untuk kita bahas soal, saya kira nah yang lagi rame nih Mbak Agi mesti jelasin tuh, mhm, kata buzzer-buzzer itu di-take down, mhm, apa ininya, Eee, ap eee, unggahan tentang Pak Jokowi. Bahkan saya baca itu ketika iya. tadi, Mhm, kemarin saya bahas itu dengan Bung Rocky, mhm, ada buzzer yang nyelonong gitu, kelihatannya ada buzzer itu selalu nongkrong di channel-nya Bung Rocky dan nyerang gitu. Nyerangnya memang baju disebutnya Bujang Lapuk ini telat informasi itu kan udah di-take down, masih dibahas katanya. Tapi ternyata kan nggak di-take down ya, Mbak, ya? Masih masih bertengger ya itu, nominasinya Pak Jokowi di situ ya? iya, betul, sama sekali tidak di take down. Itu kan ada di bawah berita tentang Basar al-Assad. Itu saja Ya. judulnya. Jadi Mhm. sebelum itu ada berita-berita yang lain. Sebelumnya ada pengumuman ya bulan November itu tentang Mhm. adanya partisipasi publik yang bisa Mhm. diikuti oleh para jurnalis, oleh ahli hukum, oleh apa Mhm. namanya akademisi apa dan sebagainya. Dan yang berikutnya adalah pengumuman, terus kemudian profil dari Basar al-Assad. Dan di bawah eh, pengumuman dari Basar al-Assad begitu juga ada lifetime non Achievement Award. lifetime achievement begitu Ya. ya kepada salah seorang pemimpin dunia juga yang dianggap itu hampir sama lah begitu ya ya korup yang melakukan berbagai tindakan yang merusak demokrasi dan sebagainya. Di bawahnya kemudian ada daftar itu, Mhm. jadi di situ disebutkan bahwa mereka para finalis atau nomine dari Mmm. pemilihan tersebut ada lima, dan Jokowi selain Basar al-Assad ya ada lima. Yang nomor satu William Ruto, yang nomor dua adalah former Presiden of Indonesia itu Iya. Joko Widodo. Jadi masih ada sampai Masih sekarang. dapat penghargaan dunia juga akhirnya gitu ya. Bang, nggak dihilangin Ya, kok, tetap kan disebutnya penghargaan ya, Mbak, ya, jadi tetap dihargai Pak ya, Jokowi di OJCR. Memang wajar kalau mereka panik ya, karena ini dunia dan itu stigma itu ya. nggak akan hilang sampai ya kemana pun juga itu akan Mm-mm. mengikuti itu. Itu berat, makanya kalau Mm-mm. kemudian kita, ada operasi-operasi untuk menyebarkan disinformasi bahwa itu sudah kita nggak nyebutnya hoax lah, disinformasi bahwa itu di-take down, Mhm. itu ternyata nggak benar, itu oke. Nanti kita omongin kemudian juga perkembangan terbaru soal polisi yang di sidang etik soal polisi yang dipecat itu betul sekarang akhirnya ada Kasubditnya yang dipecat tapi ada ternyata yang cuma di demosi ya Mbak ya Kanitnya ya Ya, demosi itu sampai betul. 8 tahun artinya dia tidak akan naik pangkat itu selama 8 tahun dia masih bagus ketimbang yang dipecat gitu kan gitu. Oke, tiga topik itu aja Mbak ya sebenarnya ada beberapa topik lain tapi nanti panjang banget kalau kita mau bahas semuanya. Dari mana dulu Mbak Ya. Agi mau mulainya ini? Itu soal disinformasi itu menarik ya Mas Oh, Ersu. oke ya, oke. Karena Hmm, ya hmm, karena beritanya kan tidak hanya satu saja Mas Ersu, hmm, tapi saya juga terkejut bahwa beritanya itu sampai demikian banyaknya begitu ya. hmm, Tapi kalau seandainya kita melihat di situs-situs yang lain itu memang tidak ada begitu Mas Ersu. Tapi ini terutama diberitakan oleh tribunnews.com hmm, misalnya nih ya dengan judul nama Jokowi hilang dari daftar tokoh terkorup di dunia. hmm, hmm, Posisi Arpi ngaku dapat aliran dana dari hmm, Amerika Serikat. hmm, Ini tidak hanya sekedar berupa
berita tulis online, tapi Hmm. juga berupa video, Mas Hersu. Hmm. Jadi dan di situ disambungkan bahwa posisi RP ini setelah itu tadi ya Hmm. berita bahwa nama Jokowi lenyap atau Hmm. hilang, Hmm. kemudian disambungkan dengan bahwa posisi RP ini banyak Kak, banyak mendapatkan donasi dari lembaga-lembaga bahkan kementerian dan pemerintah dari Amerika Serikat. Nah, ini sepertinya berita yang berturutan tersebut dari paragraf ke paragraf itu membuat orang jadinya berpikir bahwa seperti digiring begitu bahwa Hmm. eh, akibat dari pemberian donasi tersebut maka membuat posisi RP ini tidak independen. Dan orang kemudian bertanya, siapa saja orang dari Amerika itu yang memberikan donasi dan kemudian menyebabkan mereka menghapus nama Jokowi tersebut, begitu kan Mas Hersu? Hmm. Karena di sini misalnya ada yang lain lagi, judulnya adalah unggahan situs posisi RP yang masukkan Jokowi di daftar pemimpin terkorup dunia hilang dihapus. Ini Hmm. hampir sama tapi Hmm. apa namanya susunan kalimatnya beda. Ini oleh video tribunnews.com. Itu berikut dengan ada videonya. Kemudian ada juga situs OSISI RP soal Jokowi masuk nominasi pemimpin terkorup dunia mendadak hilang, Hmm. sengaja dihapus. Jadi beritanya sebenarnya esensinya sama, tapi diunggah berulang-ulang begitu, dan kemudian dengan judul yang mirip-mirip saja begitu. Iya, Jadi iya, iya, orang iya, iya. biasanya sudah membaca, akhirnya membaca lagi begitu Mas Iya. Sersu. Diduplikasi lah. Ya, ini kan sebenarnya kalau kita agak flashback sedikit ya, sebelum nanti kita lanjutkan soal Mhm. itu. Publikasinya kan tanggal 31 Desember ya Ya. 2024. Nah, di Indonesia itu media yang saya amati yang pertama kali memuatnya itu adalah CNN ya, CNN Indonesia ya. Mhm. Nah, yang secara Ya. mengejutkan tiba-tiba saja memang kemarin itu berita di CNN itu juga di take down. Kita jadi kemudian Mhm. bertanya-tanya karena ternyata di media-media lain tetap muat di Kompas, di Detik, CNBC. Ini kan CNBC, Ya, Detik kan satu grup dengan CNN gitu. Dan betul. kemudian Mhm. beritanya masih ada. Tapi lucunya kemudian ketika media-media lain juga rame-rame mulai memberitakan dan ada terutama kemudian ada konfirmasi atau jawaban dari Pak Jokowi, Mhm. CNN memberitakan juga lagi gitu. Jadi dari situ itu udah mulai kita lihat wah ini kita curiga jangan-jangan ada operasi nih, operasi-operasi media seperti ini kan gitu ya Mbak Agi dan kelihatan buzzer kan Mhm. langsung bekerja ya kemarin itu buzzer langsung Ya, langsung dan konyolnya kalau awal-awalnya buzzer-buzzer Pak Jokowi itu mengarahkan bahwa ini kerjaan anak abah pasti gitu kan kemarin ya betul. belakangan makin canggih bahwa ini pekerjaan Amerika Serikat gitu yang benci Mhm. sama Pak Jokowi Iya, ngapain ya pemerintah Amerika benci sama Pak Jokowi gitu ya kata pemerintah Amerika mungkin lu datang ke negara gua aja nggak pernah selama sidang umum PBB mungkin gitu ya jawabannya. iya. Jadi aneh ini memang digiring sana ke sini, Mas Hersu. Walaupun cara-cara menggiringnya kalau oleh media ya kita melihatnya ini adalah secara halus. Tapi kalau oleh buzzer itu memang sungguh-sungguh seperti itu, Mas Hersu. Jadi bahwa bahkan mendelegitimasi posisi dari OSISI RP tersebut, begitu, yaitu bahwa dia itu hanya corong dari apa namanya corong untuk dari negara-negara liberal lah itu untuk mendegradasi begitu negara-negara seperti Indonesia pada karena mereka merasa terancam dan sebagainya. Terus kemudian juga mereka mendapatkan donasi-donasi yang donasi-donasi gelap begitu ya, donasi hitam gitu. Padahal kalau kita melihat Mas Yestu apa yang dicantumkan itu donasinya itu sangat-sangat jelas ya. Ya Memang transparan banyak lah ya. Hmm. iya, betul, sangat-sangat transparan dan mereka mereka juga ada di situ karena memang lembaga seperti ini biasanya diaudit ya, diaudit oleh lembaga internasional juga dan kemudian juga harus dipublikasikan. Sama seperti sama seperti misalnya Greenpeace gitu. Greenpeace ini kan hidup dari donasi kan. Kalau di luar negeri itu biasanya mereka sudah seperti kalau di Indonesia mungkin SI ya, standing instruction seperti itu. Jadi kalau kita seperti bayar SPP anak, itu kan ada sekolah-sekolah yang memberlakukan setiap tanggal 1 maka langsung diambillah dari tabungan kita begitu, Ya langsung auto debit didebit begitu ya. misalnya Nah, ya. auto debit seperti Hmm. itu ya. Nah, itu mereka sudah sangat wajar. Teman saya gitu yang ada di luar juga mereka mendonasikan ke sana, ke sini. Ada juga media yang seperti misalnya seperti FNN ini yang hidupnya itu digajinya oleh rakyat. Jadi kalau mereka memang merasa memerlukan media-media netral atau media-media yang
media sekarang tidak bisa netral lah. Media harus berpihak, tapi berpihak kepada kebenaran, berpihak kepada rakyat. Ya, kalau rakyat itu merasa terbantu, tujuan mereka, target mereka, masa depan mereka terbantu dengan media-media seperti FNN misalnya, mereka kemudian rame-rame memberikan donasi supaya para jurnalisnya ini betul-betul bekerja dengan seksama, bekerja secara independen begitu, dan mereka tidak terkooptasi oleh pihak lain, tidak mereka tidak ada operasi, tidak kena operasi gitu ya. Karena seringkali di Indonesia misalnya kita harus mengatakan nih Mas Hersu, banyak media-media, ada ribuan media online di Indonesia, dan beberapa karena saya mengajar di jurnalistik itu, kemudian ada anak murid, ada mahasiswa itu yang magang di salah sebuah media terkenal, medianya Mas Hersu, tapi ternyata gaji di sana ketika saya tanya, dia magang free ya, tidak mendapatkan gaji, karena di beberapa tempat kadang mendapatkan gaji sekedar uang saku lah begitu. Tapi ternyata di situ dia mendapati, ibu ternyata pekerja di sana itu hanya 1 juta Mas Hersu gajinya gitu. Loh, dia kemudian mendapatkan uang tambahan dari mana gitu? Mereka kan udah berusia, sudah punya anak, sudah punya istri. Ya itulah, mereka juga nyambi menjadi marketing juga. Mereka menjadi account officer yang menawarkan iklan dan menawarkan kerjasama. Dari hasil kerjasama itu mereka setidaknya mendapatkan sekian persen, sekian puluh persen, cukup besar begitu. Nah, dari situ artinya banyak sekali advertorial Mas Yesu, yang itu tentu saja nanti kalau terjadi sesuatu dengan pihak yang memasang iklan tersebut, maka mereka menjadi tidak independen, mereka menjadi kesulitan untuk menulis berita yang sebetulnya itu banyak terjadi di Indonesia. Nah, makanya media yang independen dan bisa menyuarakan semuanya itu adalah mereka yang memang tidak memakan uang dari pihak-pihak yang taruhlah misalnya dari pihak oligarki, dari pengacara hitam misalnya, terus kemudian dari pengusaha-pengusaha tambang yang ingin kelakuannya ditutupi dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi di OCCRP. Kalau saya melihat dia menempuh jalan itu ya. Misalnya Drew Sullivan, ini pendirinya, ini dia berlatar belakang, dia berasal dari Texas University kalau tidak salah. Tadinya dia adalah juga orang AP, Associated Press, dia adalah jurnalis juga, dan dia salah satu investigator dalam bidang media begitu, secara internasional juga di luar Amerika. Tapi rupanya dia memiliki banyak sekali background, di misalnya dia ternyata bisa berkomika juga, menjadi komedian juga, terus kemudian dia bisa memainkan instrumen musik dengan baik dan sebagainya gitu. Digoreng Mas Ersu. Jadi ada saja yang namanya buzzer di Indonesia sekarang, yang pendukungnya Pak Jokowi mengatakan itu kan ternyata cuman komedian dia. Ya, kita pun sebagai Mas Ersu, saya, Mas Ersu mungkin juga seorang pelari. Mas Ersu adalah itu hobi gitu kan, melarikan diri side dari hobi begitu. persoalan gitu ya. Melarikan diri dari soalnya memiliki hobi yang lain, olahraga misalnya Mas Hirsu kan hobinya itu begitu. Tapi kan bukan berarti dia hanya seorang olahragawan, dia tidak bisa menjadi, dia bukan jurnalis. Nah, kita kan backgroundnya sebagai jurnalis. Nah, ini sih Drew Sullivan ini juga backgroundnya adalah seorang jurnalis. Dan sekarang mereka membukukan bukan kekayaan ya, donasi dari seluruh dunia itu sekitar 350 miliar kalau tidak salah tuh, seperti itu. Sehingga mereka bisa membiayai para jurnalis Ya, di luar OCCRP. Jadi ya. kalau saya lihat begini Mas Hertu, ini sedikit saja. Banyak yang bertanya dari netizen itu, kenapa kamu tidak menyoroti korupsi yang ada di Amerika? Kenapa aku begini? Nah, rupanya Putin juga tahun 2000 berapa juga masuk ke dalam daftar itu. Putin, kemudian Duterte dari Filipina juga masuk. Jadi rupanya mereka lebih bekerja untuk membantu para jurnalis di negara-negara yang Ya, jurnalisnya itu terkungkung begitu ya, betul. yang tidak bebas begitu, termasuk yang ada di Indonesia begitu. Ya. Sementara kalau di Amerika para jurnalisnya ini lebih lebih mereka lebih bebas. Di sana kan memang negara seperti itu ya, negara yang sangat bebas begitu. Jadi jurnalisnya lebih bisa bersuara, lebih bisa mereka menulis apapun begitu ya, tidak, dan undang-undangnya itu memang sudah melindungi mereka, tidak seperti di negara-negara banyak negara yang lain. Nah, oke. Jadi ada para buzzer yang menyatakan bahwa ini adalah kerjaan yang tadinya yang terang, yang ini anak abah, tapi yang agak canggih nganggap ini bahwa ini konspirasi global, terutama Amerika gitu. Tapi ada juga Mbak yang di sini bahkan dari Golkar itu ya menilai bahwa ini pekerjaannya Betul. PDIP, katanya canggih banget ya PDIP sampai bisa
gara-gara ribut dengan Jokowi kemudian dilaporkan ke OCCRP dan OCCRP langsung memasukkan Jokowi gitu. Nah, posisi RP ini juga pernah memilih tidak hanya orang tapi parlemen, Mas. Saya lupa Ya. ya, parlemen negara mana itu masuk ke dalam Bahkan bank juga pemenang. pernah ada di bank juga kan dia Ya, dipilih ya. Bank bank juga. Jadi dari Denmark ya. misalnya kalau seandainya maaf ya PDIP yang mengusulkan jangan-jangan malah PDIP-nya yang diselidiki oleh mereka karena secara PDIP jadi salah satu Eh, partai dengan jumlah koruptor yang tertinggi sebetulnya. ya dan Kenapa pendukung begitu? Jokowi sebelumnya kan gitu ya. Iya, dan Hmm. itu mereka adalah pendukung Jokowi. Jokowi adalah anggota PDIP sebelumnya kader PDIP dan kemudian PDIP memang dengan jumlah legislator yang terbanyak di DPR, ya itu sebagai salah satu alasan kenapa mereka banyak terjerat. Tapi Yes, ya yes. seharusnya tidak, seharusnya mereka menjadi leader dari clean government, clean Mm-mm. governance begitu Ya, kan Mas Hersu. Bupati-bupatinya juga banyak sekali terjerat. ya, Kalau PDIP mengusulkan mereka malah akan kena sendiri begitu. ya. Jadi clear ya bahwa berita itu yang sering disebut hoax gitu ya. Kalau saya menyebut ini disinformasi lah soal bahwa situs apa nama Jokowi itu sudah dihapus dari OCCRP gitu. Ini kan kesannya Betul. seolah-olah ini karena kesalahan karena permainan terbongkar kedoknya kemudian dihilangkan di take down gitu dugaan tentang Jokowi. Jadi enggak benar seperti itu ya Mbak Agi. Jadi tetap resmi Pak Jokowi masuk dalam daftar OCCRP. Dan kalau udah itu terjadi ya sampai berapa tahun yang akan datang akan selalu muncul karena kan selalu di daftarnya ada gitu ya. Iya, situsnya itu kan permanen ada di situ. Apalagi kalau seandainya pun ada operasi ya tidak dilakukan secara take down secara resmi, tapi misalnya melalui Dihack, teknologi misalnya ya dihack gitu diganggu ya. hack dan sebagainya, itu sudah banyak yang mendownload berita tersebut dan Mm-mm. kemudian menyebarkannya lagi tidak berikut dengan linknya, tapi dengan link yang baru, dengan uploadan yang baru, yang nggak habis-habis begitu akan ada seterusnya. Nah, ini sebenarnya seperti kata Mas Hersу patut disyukuri. Ini akhirnya popularitas Pak Jokowi memang Oh mendunia, iya, langsung betul-betul go internasional ini Pak Jokowi gitu ya. seperti yang diinginkan ya Mas Hersу. Mm-mm. Jadi yang kalau ya mungkin jadi sekjen PBB itu tidak jadi, tapi akhirnya populer. Saya melihat salah satu podcast Mas Hersu dari Roma Hurmuzi atau Romi itu di Total Politik dan dia menyebutkan ternyata Mas Hersu kan beberapa kali mengatakan ya mengingatkan begitu bahwa Pak Mm-mm. Jokowi mengatakan saya akan sesudah lengser saya akan balik ke Solo, saya akan ngomong cucu MC dan kemudian saya akan berkegiatan di bidang lingkungan begitu kan ya Betul. Mas Hersu. Lingkungan termasuk hutan gitu ya, pelestarian hutan apa dan sebagainya. Ternyata Romi membocorkan baru-baru saja saya lihat podcastnya dia mengatakan Pak Jokowi mengatakan bahwa saya akan tetap di politik begitu. Jadi dia akan tetap berkiprah di politik ke depannya ini gitu. Ya artinya kalau kita melihat itu secara apa begitu dia bukan pemimpin partai, dia bukan apa begitu. Ya, karena menurut Romi itu 50% Pak Jokowi masih mengendalikan negara ini. Itu bisa dilihat dari anaknya yang masih menjadi wakil presiden, juga dari 18 menteri Jokowi, dari 34 menteri Jokowi di masanya dia kan ada 34 menteri kalau ditambah lembaga dan kemudian ditambah yang setingkat menteri begitu itu kan ada 40 lebih memang tapi jumlah menterinya hanya 34 dari 34 itu 18 menjadi menteri lagi di eranya Prabowo sementara untuk menteri, terus kemudian yang setingkat menteri, utusan khusus, kepala lembaga, badan, dan sebagainya, di era Prabowo ada 108. Dari 108, itu 18-nya adalah orang Jokowi. Kita bisa mengatakan demikian. Jadi masih sekitar 17% lah dari apa yang ada di kabinet sekarang ini adalah orang Jokowi begitu. Belum Jadi ya lagi di masih sangat belum lagi di misalnya di kepolisian, di TNI, di betul. Kejaksaan Agung Mm, dan sebagainya itu kan Pak Jokowi pasti menempatkan mm, mm, orang-orangnya. Oke, tapi saya kira mm. ini clear ada kalau narasi-narasi yang disebarkan oleh eh, buzzer, tapi anu ya, jadi masif banget soalnya saya lihat ya bukan hanya saya dikirim juga Ya, di TikTok, di Instagram, di macam-macam lah dikirimkan. Jadi betul-betul coba mereka tutupi itu di betul. Indonesia gitu ya. Tapi itu nggak bisa Mhm, nutupin mhm, di mata dunia itu yang saya kira nanti jurnalis-jurnalis mhm, internasional juga akan punya akan selalu menyebut soal itu tentang Pak Jokowi gitu. Karena memang ini dampaknya panjang karena ini berkaitan juga dengan saya kira nggak bisa kita lepaskan dari soal nanti pencalonan Gibran sebagai presiden pada tahun mhm, 2029 dan ini kayaknya mhm, kita langsung gabungin juga sekalian dengan putusan Mahkamah Konstitusi ya Mbak Agi ya. Kita terusin ke situ ya mhm. ini ceritanya soal tadi udah habis ya yang itu udah begini ya udah 0% ya.
Alhamdulillah, Ya, sudah ya. 0%. Ya, ini Mhm, menarik Mbak, karena ternyata sebelum membacakan putusan, ini putusan itu sebenarnya sudah diputuskan pada tahun 2024 karena nomornya itu masih mhm. nomor dari PU nomor 62 PUU garis miring 22 Romawi tahun 2024. Jadi masih sudah Iya. diputuskan baru dibacakan Mhm. kemarin ya baru dibacakan dan paginya itu ada apa ya istilahnya ada sidang khusus gitu ya yang mengundang para tamu-tamu dari negara-negara asing perwakilan untuk Mhm. semacam laporan apa yang dikerjakan oleh Mahkamah Konstitusi dan menarik ini rangkaiannya kelihatan sekali kalau Mahkamah Konstitusi ini secara eh, bertahap untuk mulai mempreteli kewenangan-kewenangan Iya. atau skenario-nya Pak Jokowi gitu. Kan kita mulai Mhm. yang putusan nomor 70 ya tahun 2024 Mhm. kemarin itu kan yang mengubah ambang batas pencalonan untuk kepala daerah. Itu kan juga Mhm. membuat rencana Pak Jokowi untuk mengcornering PDIP itu batal, berantakan. Tadinya PDIP itu kan puluhan di provinsi dan tingkat 2 yang dia tidak bisa Iya. mengajukan ini karena ada koalisi gemuk itu terutama Kim Plus gitu Mhm. yang membuat PDIP sendirian. Yang paling terlihat sebenarnya di Jakarta kan. Jakarta kan tadinya PDIP udah nggak mungkin mengajukan calonnya dan Jakarta itu tadinya orang seperti Ridwan Kamil dan Suswono pede dia bakal jadi gubernur dan Mhm. wakil gubernur di Jakarta karena lawannya adalah kota kosong. Dan kita mesti ingat kan kota kosong itu kan kemudian ada skandalnya dia ternyata Mhm. suara apa mereka mendapatkan KTP dukungan itu termasuk dari anaknya Anies yang kan nggak masuk akal dan siapa yang bisa menyerahkan itu aparat kekuasaan semacam itu ya pasti bukan bukan Dharma Pongrekun dan Kunwardana gitu. Jadi dia memang Betul. digunakan Mhm. untuk jadi calon pendamping gitu. Tapi tiba-tiba karena putusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 70 itu tahun 2024 membuat PDIP bisa mencalonkan sendiri. Jadi ini Mhm. betul-betul dimulai berantakan. Ini yang berikutnya ini saya kira dengan di 0% kan ini kan ya peluang Gibran ada plus minusnya buat dia, tapi saya kira lebih banyak Mhm. minusnya. Plusnya Iya. dia pasti aman dia pencalonannya gitu ya. Karena dengan PSI saja gitu dia udah bisa maju kan gitu. Dan Mhm. PSI pasti bisa Mhm. majukan Gibran. Mhm. Tapi minusnya banyak karena orang seperti Anies bisa juga maju nanti, kemudian Betul. dan didorong untuk bikin partai, terus kemudian kompetitornya itu kan banyak banget. Sementara orang seperti Mhm. Gibran ini hanya bisa Mhm. menang kalau dia dipastikan bahwa dia hanya lawan kotak kosong atau minimal Mhm. ada dua calon dan satu calon adalah calon boneka kan gitu Mbak Aki. Iya, betul sekali. Jadi seperti halnya ketika dia dicalonkan di sebagai Solo. wali kota gitu Ya. di Solo gitu. Dan juga yang berikutnya yaitu dibantu dengan bansos, dibantu dengan injek kaki atau politik sandera oleh bapaknya yaitu Pak Jokowi yang ketika itu masih berkuasa gitu kan. Tapi kan sekarang sudah berlalu begitu ya. Kalau seandainya mau membuat sesuatu yang sama seperti itu akan menjadi sulit sekali sekarang ini. Nah, begitu juga dengan kalau kita melihat kenapa Anwar Usman masih terus ada. Seharusnya tahun 2020 tahun 2025 memang masih ada tahun Ya, 2025 pensiun ya dia dia. itu pensiun betul dia tuh harusnya sudah pensiun begitu kalau seandainya dia menjabat selama 15 tahun ketika itu kan ada revisi Ya. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tentang perpanjangan masa jabatan. Jadi eh, salah satunya itu tujuannya agar dia tetap bercokol di situ sehingga tetap akan dapat cawe-cawe di dalam Hmm. situ. Itu kan sudah dinyatakan oleh Pak Mahfud MD Hmm. ketika dia masih menjadi Menko Polhukam ketika Hmm. itu. Hmm. Dengan adanya perpanjangan masa jabatan lewat revisi Undang-Undang MK itu, maka dia akan masih menjabat sampai tahun 2026. Tapi kita lihat sekarang, kemarin ketika ini kan yang namanya gugatan terhadap presidensial threshold 20% itu kan sudah ke 27 kalinya terjadi gitu dan berkali-kali berarti Anwar Usman ini ikut menyidangkan hal tersebut dan ikut memutuskan salah satunya adalah dengan membatalkan dan juga mengatakan apa itu istilahnya Mas Yesu tidak memiliki outstanding Legal apa standing. secara hukum legal standing tidak memiliki legal standing secara hukum secara kedudukan apa dan sebagainya seperti itu dengan berbagai alasan itu maka kemudian dibatalkan atau ditolak. Nah sekarang inilah saatnya begitu kita melihat walaupun ada dua begitu yang dissenting opinion yaitu Anwar Usman dan juga Daniel Yusmik
Tapi kan yang lainnya itu setuju begitu dan kemudian akhirnya goal. Ya Hmm. kita bersyukur sekali. Bayangkan 27 kali itu diajukan, 27 kali itu gagal gitu dan Hmm. akhirnya sekarang berhasil. Kalau Nah, kita tiap dari hari sini ya saja ngomongin 0% terus ya. kalau kita tiap hari menggugat gitu kan. Ya. Nah, dengan ini kita sudah bisa melihat ini sedikit demi sedikit begitu ya. Hmm. Sedikit demi sedikit ini kekuasaan Jokowi, pengaruh Jokowi ini dipreteli begitu dengan diawali begitu mungkin kalau dari pemerintahan dari Pak Prabowo dengan memindah-mindahkan mutasi TNI, mutasi apa namanya mutasi mereka yang geng Solo itu begitu kan Mas Hersu dan kemudian juga lewat orang-orangnya Pak Jokowi yang ada di pemerintahan juga begitu. Nah, sekarang kita melihat yang di MK juga mulai luntur lah ini begitu ternyata Anwar Usman ya sudah mulai begitu bahkan dia menyerah di PT UN kan gugatan dia ke PT UN soal dia dipecat dulu dari sebagai ketua MK itu juga sudah dia cabut begitu karena sekarang yang berkuasa Pak Prabowo bukan lagi Pak Jokowi dia sepertinya juga sudah hopeless lah kalau dulu sepertinya itu apa ya memperlihatkan ini pasti menang pasti berkuasa seperti itu ya pengacaranya pun juga mengatakan Ya, demikian. ya. Kita bisa sedikit berharap lah sekarang walaupun kita nggak tahu nih Pak Prabowo gimana nih posisinya begitu. Nah, Hmm. tahun 2029 jelas ini akan menjadi tahun yang sangat berat bagi Gibran karena Ya. kita lihat kemarin antara Anies Baswedan ini kan yang paling ditakuti oleh Pak Jokowi untuk Hmm. maju. Orang orang sekarang mulai bebas sekali mengungkap Hmm. termasuk Hasto begitu ya. Apa saja sih yang ditakuti oleh Pak Jokowi atas Anies ini? Hmm. Terus kemudian rupanya ancamannya tidak terhadap Pak Jokowi aja karena dia sudah merencanakan Hmm. soal kelangsungan apa masa depan dari anaknya, menantunya dan sebagainya. Jadi ancaman Anies ini tidak kepada sosok Pak Jokowi saja, tapi kepada keturunannya begitu. Hmm. Hmm. Ya, dan itu 2029 kita akan melihat dengan apalagi sekarang presidensial threshold gitu menjadi Hmm. 0%. Wah, ini melaju Mas Hersu. Ya. Dan bahkan ini melajunya bisa gelundung bagaikan bola salju karena kita melihat bagaimana kemarin kejadian tanggal 31 Desember di Balai Kota, Hmm. bagaimana itu di situ semua mantan gubernur hadir, Hmm. terus kemudian duduk bersama itu Anies dan Ahok dan itu menjadi viral sekali dan Hmm. keduanya melakukan joint conference dan mereka mengatakan bahwa akan ada kejutan pada bulan Februari tahun ini yaitu Hmm. kalau saya menduga Februari apa kejutannya? Oh Februari ada kejadian tanggal 7 Februari itu kan akan dilantik ya Iya, Pramono Anung dan nah juga itu Rano ya, Karno itu. dan Hmm. yang lainnya gitu. Dan jelas orang-orang ini adalah yang akan memberikan kontribusi pemikiran Hmm. kontribusi apa namanya program-program gitu terhadap Pramono dan juga Rano dan di belakangnya ada PDIP dan di belakangnya mungkin saya rasa ada partai-partai yang lain yang selama ini mungkin agak-agak sembunyi begitu Hmm. dalam mendukung tapi sekarang sudah Oh, mulai terang-terangan. PKS jelas terbuka dia tidak akan oposisi terhadap Ya, Pramono Anung kan betul. jelas. Mhm, Dari situ aja udah mhm. jelas. Sangat jelas. Ya, jadi ini Mhm, menarik ya, memang seperti saya sebutkan tadi, ada keuntungannya Gibran tetap aman juga dipastikan, nggak mungkin dia dihadang karena di situ ada PSI yang bisa mhm, mengusung dia sebagai kandidat gubernur. Tapi dia Pak Jokowi juga tidak bisa lagi menutup peluang Anies untuk tidak maju pada Pilpres 2029 gitu ya, Mbak Agi. Dan betul. seperti saya sebutkan tadi, Gibran itu hanya bisa menang kalau dia lawan lawan kotak kosong atau lawan calon ini ya calon boneka gitu. Itu kan yang seperti Mbak Agi tadi sebut di Solo juga yang lawannya pada waktu itu malah ketua RW sama tukang tukang cukur ya kalau tidak salah ya Mbak Agi ya Iya, betul. disiapkan gitu. Mhm. Jadi pola-pola Iya, semacam itu bahkan tukang cukur. ya gimana? Iya, bahkan tukang cukurnya ketika itu kan sempat menceritakan dan ramai di media, Mas Hersu diundang Oke. ke istana, Hmm. kemudian ditawari mau jabatan apa begitu kan oleh Pak Hmm. Jokowi, tapi kemudian dia menceritakan kepada media, kemudian berita itu di take down, tapi sudah banyak yang sempat Hmm. menyelamatkan di Hmm. screenshot begitu. Hmm. Nah, jadi memang ada operasi itu. Nah, Hmm. ini kemenangan itu memang selalu ada operasi-operasi di Hmm. belakangnya. Jadi Hmm. tidak seperti yang dikatakan buzzer bahwa ini murni, ini cinta, ini Hmm. ada
apalagi Pak Jokowi ini kan pembelahan yang sangat besar itu terjadi di masa Pak Jokowi. Hmm. Kemudian buzzer itu menjadi sesuatu profesi. Hmm. Heran kita dulu kan kok ada profesi kok Bukan hanya buzzer. profesi, Profesi itu Mbak, kan karir, Mbak. Karena kemudian mereka betul. bisa jadi Iya, komisaris iya di. betul. Jadi bisa ke atas, ke atas, ke atas begitu ya. Itu kok bisa ada dan itu ternyata nyata di era Pak Jokowi selama 10 tahun itu dari dia mulai malah 12 tahun ya, mulai dia dari gubernur begitu kan sampai kemudian dia 10 tahun menjabat dan sesudahnya masih diteruskan sampai sekarang. Beberapa buzzer itu masih melekat Buzzer, kepada dia relawan, walaupun itu polanya begitu ya. iya, artis gitu, selegram, pokoknya mereka yang berbayar begitu Mas Irsu dan mereka yang diiming-imingi masa depannya akan mulus, ya kurang lebih demikian begitu. Dulu kita nggak percayakan seperti ini dan Ya. kemarin ketika saya melihat di balai kota itu, kok Jakarta jadi adem ya, Jakarta jadi Hmm. nyaman ya, kok Ahok bisa ngomong se apa namanya dengan ketawa yang bebas seperti itu, Aris pun juga tertawa lepas. Kemudian di situ ada Pak Sutioso, ada Foke, ada semuanya Hmm. mantan-mantan gitu. Ada Pak Sony Sumarsono yang ketika itu menjadi PLT dan sebagainya. Dan mereka tertawa bersama dengan lepas yang saya bayangkan. Itu kan sebetulnya Jokowi juga diundang, Ridwan Kamil juga diundang, Heru Budi juga diundang. Hmm. Tapi tiga-tiganya geng of Jokowi ini atau kroni Jokowi ini kan mereka tidak hadir semuanya. Saya bisa bayangkan kalau seandainya mereka hadir gitu ya mungkin yang lainnya akan lepas tapi memang tiga orang ini tidak akan bisa Ya, lepas kikuk begitu sendirilah ya. tertawa bersama kikuk sendiri berada di situ begitu ya atmosfernya itu tidak nyaman buat mereka Nah, ini ini tapi memang ya, Jakarta sekarang nyaman. Hmm. ya itu memang seru ini, keputusan 0% itu memang seperti itu karena dengan cara begitu memang susah oligarki sekarang mau borong semuanya gitu. Kalau kemarin-kemarin kan Hmm. gampang oligarki menentukan begitu ya, tinggal Hmm. siapa yang diputuskan jadi, yang satu jadi boneka atau bahkan kalau perlu sampai kotak kosong itu Betul. bisa terjadi dan itu yang jadi salah satu pertimbangan kalau kita menyimak pernyataan dari pembacaan putusan yang Hmm. akan bergiliran pada waktu poin-poin pertimbangan sampaikan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra. Kan dia menyatakan satu, memang kalau ini kan sekarang ini jadi nggak masuk akal. Kenapa syarat untuk karena pilpres dan pileg itu dilaksanakan bersamaan. Tapi kan ini nggak fair ya kalau digunakan syarat pemilu sebelumnya karena satu, partai politik yang tadinya mungkin dia mendapatkan suara dan bisa mengusung calon sendirian pada pada pemilu itu pada Hmm. legislatif berikutnya mereka mungkin tidak mencapai itu atau gabungan suara partai politik yang Betul. tadinya bisa memenuhi 20% belum tentu bisa memenuhi. Bahkan ada kasus seperti partai yang tadinya dia punya kursi dan bisa bergabung dalam koalisi seperti seperti P3 kan dia nggak masuk lagi di parlemen kan jadi dasarnya apa dan kemudian kalau misalnya pertimbangannya supaya ini kuat supaya pemerintah itu punya dukungan yang kuat di parlemen kan pemerintahan kita ini presidensial gitu ya Mbak Agi. Terus Hmm. kemudian Hmm. bagaimana kalau ternyata kemudian ada partai baru seperti Hmm. Demokrat pada waktu itu ya kan dia langsung dapat suara tertinggi kan gitu dan kalau Ya. kalau dengan sistem yang sekarang berarti nggak diakui dong representasi itu tapi dia Hmm. realitasnya dia di Hmm. parlemen lebih kuat kan gitu karena suaranya Hmm. terbanyak jadi itu yang Hmm. menarik berikutnya yang dikatakan oleh Saldi Isra itu berkaitan dengan tadi itu Mbak basis representasinya kalau kalau Hmm. dengan 20% itu ya keterwakilan dari ini jarang sekali keterwakilan Hmm. menyebar dari berbagai anak Betul. Indonesia dari daerah lain nggak bisa karena udah dibatasi paling maksimal dua mungkin yang Hmm. yang maju dan itu Hmm. menimbulkan polarisasi. Jadi bukan seperti yang dikatakan oleh Kodari dulu bahwa untuk mengakhiri polarisasi Hmm. itu kemudian Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi bukan seperti itu, justru diperbanyak yang apa pesertanya. Jadi dengan cara begitu tidak terjadi polarisasi. Ini kan ide-ide semacam itu menurut saya menarik dan yang lebih menarik lagi yaitu tadi oligarki nggak bisa main-main dia bisa tetap main tapi tidak seleluasa itu gitu karena di Betul. daerah-daerah kan kita tahu Mbak banyak sekali oligarki itu yang satu daerah misalnya kita tuju aja di Lampung misalnya ya itu Mm-mm. bagaimana ada Mm-mm. sebuah perusahaan misalnya Sugar Group itu dia bisa Mm-mm. punya gubernur punya bupati di berapa daerah Betul. karena kekuatan duitnya ini jadi saya Mm-mm. kira mesti diikuti dengan regulasi-regulasi lain yang membuat pemilu itu bisa jadi murah, tidak terlalu mahal, karena yang itu kemudian membuat mereka itu terjebak dalam permainannya oligarki dengan duit yang banyak itu kan oligarki
yang ada. Dan kita berharap nih Mbak Agi ya, kalau berdasarkan Mhm. pengalaman sebelumnya kan Pak Prabowo itu memutuskan ketika putusan nomor 70 ya berkaitan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah itu kan Pak Prabowo memutuskan tidak men-challenge itu. Dia menyatakan oke, kita ikutin putusan itu. Bahkan ketika kemudian Mhm. ada rencana untuk membuat RUU baru di DPR kan Pak Prabowo termasuk yang mencegah. Nah, kita tunggu ini dalam Betul. kasus ini karena banyak juga nunggu jangan-jangan ini nanti justru dibatalkan dengan Perpu seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap undang-undang Omnibus Law misalnya. Ketika Mhm. diputuskan MK Mhm. dibatalkan ditorpedo dengan Perpu. Nah kalau Pak Prabowo kan trennya nggak seperti itu, tapi kita tunggu gitu karena orang akan rasa nanti tiba-tiba ditorpedo sama Perpu ini, jangan sampai terjadi Betul. semacam itu gitu. Dan ini buat Pak Mhm. Prabowo, saya kira mungkin Pak Prabowo tidak akan melakukan hal semacam itu karena Pak Prabowo kan butuh dukungan publik sekarang ini dengan situasi yang sangat berat seperti ini, ekonomi yang berat itu satu-satunya cara yang paling aman Pak Prabowo sehingga bisa menjalankan program-programnya ya dukungan publik basis legitimasi yang kuat. Betul. Dan Mhm. ini 0% ini adalah aspirasi dari mayoritas bangsa Indonesia gitu. Mhm. Iya. Jadi dengan adanya peraturan yang baru ini, ketentuan yang baru ini, dobrakan dari Mahkamah Konstitusi ini, maka berarti masing-masing partai begitu, mereka harus bisa memiliki kader begitu ya. Hmm, Sekolah hmm, kadernya harus diperbaiki, hmm, perilakunya juga diperbaiki, catatan-catatan demokrasinya itu harus bagus kalau mereka ingin memenangkan hati rakyat begitu. hmm, Kalau sebelumnya dengan eh, apa presidensial threshold yang 20% itu kan hmm, contohnya seperti PDIP begitu. Mereka catatan buruk pun, kemudian mereka memiliki catatan buruk, banyak kadernya yang korupsi, yang ditahan, apapun begitu ya Mas Hersu, mereka akan tetap dapat mencalonkan sendiri begitu. hmm, Jadi mereka tidak harus memiliki catatan yang baik begitu ya. Mereka harus kader-kadernya itu harus memiliki apa ya, bisa dikatakan itu reputasi yang baik di hmm, mata publik begitu. Tapi kalau sekarang dengan 0% ini, maka orang yang bukan siapa-siapa, kalau dia memang ingin memimpin bangsa ini, saya rasa dia dengan berbagai cara dia akan bisa memperlihatkan bahwa dirinya pantas untuk ya, dipilih gitu. hmm, Tinggal nanti apakah dia masuk ke partai ataukah misalnya seperti Anies, misalnya seperti Pak Mahfud misalnya ya, taruhlah atau siapapun mereka yang belum masuk ke partai begitu, mereka juga akan bisa melakukan pendekatan dengan partai agar mereka diusung. Jadi ini lebih bebas begitu kalau seandainya sebelumnya dikatakan bahwa anak muda lebih lebih apa namanya berpartisipasi apalah segala macam ini juga dorongan bagi para hmm, anak muda agar mereka sejak dini hmm, mereka mencatatkan CV profile yang baik dan kemudian mereka nantinya akan menjadi pemimpin di masa depan bukan berdasarkan dukungan akibat dari diubahnya undang-undang atau konstitusi hmm. bukan didukung karena dia perkara dinasti apa dan sebagainya. Dinasti bisa runtuh dalam hal ini. Kalah dia Mas Hersu. Kalau saya tiap hari cuman bagi-bagi susu, kemudian ya karena situasi udah berubah, mungkin tiap hari bagi-bagi daun kelor misalnya gitu. Nah, untuk itu catatannya ya prestasinya nggak ada gitu. Mungkin dia bisa bisa maju, tapi taruhlah misalnya Mas Yusuf mengatakan PSI kemarin masih kita tahulah itu Hmm, dukungannya Pak Jokowi ya, seperti apa begitu kan? Itu aja nggak bisa tembus parlemen kemarin, ya. apalagi nanti Ya, besok dan begitu ya. jelas gini Mbak, kita mesti declare juga demi kebaikan bangsa dan negara ini mulai dari ini kita mesti terus kampanyekan tolak Gibran untuk jadi presiden ya. Calon aja kita tolak lah pokoknya ya Iya, apalagi jadi betul. presiden ya. Posisi kita di situ Mhm. yang Anda sebut tadi tidak netralnya. Kita tidak netral. Kita akan melakukan advokasi pada publik bahwa kita akan menyatakan tolak untuk Gibran karena secara etika saja dia udah nggak layak gitu. Belum lagi ngomong Betul. kompetensi, kuah kompetensi apa dan sebagainya memang tidak layak. Itu bencana Mhm. kalau Gibran nanti ya, sampai terpilih jadi presiden Indonesia untuk berikutnya gitu. Ya, Iya, iya. ini kita mulai declare dari sekarang berkaitan dengan dengan PT presidensial threshold 0% Nol itu persen. lagi. Masih banyak Mhm. PR yang Iya. mesti kita lakukan. Tapi kita pindah dulu ya Mbak Agi, sedikit ya kita update Mhm. perkembangan terbaru apa ya yang kemarin tuh ya berlangsung dan hari Mhm. ini akan berlangsung. Sidang tuh masih Mhm. terus banyak yang seperti 34 Mhm. orang itu yang akan disidang atau yang 18 orang ya Mbak sebenarnya yang disidang itu kan ada dua versi kan ya. Mhm.
Iya, jadi ini secara berurut-urutan saja begitu ya, dan memang dari pihak polisi tidak kemudian secara sangat-sangat terbuka Mm-mm. mengumumkan nama-namanya apa dan sebagainya begitu. Ya, ini mungkin juga apa ya, Mas Hersu, mereka juga masih mempertimbangkan begitu ya, mereka ini ya kalau yang koruptor kayak begitu itu mereka masih dipertimbangkan punya anak begitu kan, mereka juga dipertimbangkan berlaku sopan. Kasihan keluarganya, katanya kan begitu Mas Hersu ya. Mereka punya tanggungan seperti Helena Lim dikatakan dia punya tanggungan, kasihan gitu, dan dia juga sopan sama seperti Harvey Muiz ya. Ini para polisi yang bagaimanapun walaupun perilaku mereka di akhirnya mereka terlihat buruk, tapi kan mereka juga paling tidak pernahlah berbuat baik untuk masyarakat gitu. Nah, tapi itu tidak membuat kita yuk apa namanya bersih-bersih gitu setinggi apapun pangkatnya gitu. Dan kita sangat mendukung ini. Karena memang nama Indonesia dikorbankan banget sih Mas Irsu. Saya lihat itu di Malaysia masih rame, masih diomongin terus gitu soal perilaku polisi Indonesia ini, dan satu sama lain kalau di media sosial itu mereka saling bersautan kalau selagi di Indonesia masih seperti ini mereka tidak mau Yes. datang ke Indonesia seperti itu. Ya, oke, tapi kita mungkin nanti kita tunggu aja update-update-nya ya, Mbak Gi. Yang jelas sudah mulai Iya, dipecat mhm. itu satu komisaris besar dan satu AKBP ya. Ini Letnan Kolonel dan Iya, Kolonel ini yang betul. dipecat. Kita tunggu aja Mhm. bagaimana sidang-sidang berikutnya karena kelihatannya polisi juga melakukannya tidak simultan ya. Jadi satu Iya. persatu dua, Mhm. tiga orang gitu yang disidang. Jadi kita nggak akan bahas Mhm. terlampau jauh soal ini, Mbak. Kita ikuti saja perkembangannya Mhm. seperti apa gitu ya. Iya, yang penting kita kawal bahwa itu Yes, terus berlangsung nih orang-orang ini yes. begitu. Oke. Kita akhiri perbincangan kita kali ini, Mbak Agi, dan Mhm. ini mesti salam 0%-nya lebih gede gitu, Mbak. Terima kasih atas support Anda semua juga. Ini saya kira tidak ada satu orang pun yang berhak mengklaim bahwa itu 0% itu keberhasilan mereka. Ini keberhasilan bersama, keberhasilan rakyat Indonesia dalam Betul. memperjuangkan untuk Mhm. memperbaiki demokrasi Mhm. ini ya. Bagi kita mohon pamit ya, Mhm. saya Subun Arif. Mhm. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Yes. Berhasil, sukses. Yes. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam 0%.